Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di sini saya akan menjelaskan tentang data binding. Ya, langsung saja kita buka terminalnya atau aplikasi Termux jika kalian menggunakan Android. Kemudian kalian jalankan servernya, ketikkan npm run save, masuk ke directory dulu, kemudian ketikkan npm run save. Nah, setelah aktif nanti akan tampil seperti ini. Langsung saja kita buka browsernya, kita jalankan URL localhost tadi. Nah, data binding itu nanti kaitannya dengan pembuatan sebuah form. Di sini di website ini saya memiliki formulir PBDB. Cuma di sini ini masih belum berfungsi. Jadi nanti saya akan membahasnya di video selanjutnya. Jadi untuk menuju ke situ kita bahas terlebih dahulu tentang data binding. Di video sebelumnya kita telah membuat kelas, kita telah membuat root kelas dan view-nya. Kita gunakan itu nanti untuk mempelajari data binding ini. Nah, ini mungkin biar enak kita buat navigasi. Kita taruh navigasi kelas di sini sebelum perpustakaan ini. Kita buka file appview-nya, appview, ke navigasi sebelum perpustakaan. Kita copy ini, kasih nama kelas, kemudian linknya ke kelas, save. Kita lihat lagi. Nah, sudah ada ini. Oke, PBDB kelas. Jadi untuk mempelajari data binding ini, kita buat dulu form input. Di atas tabel ini, di atas tabel di sini kita buat form input. Tag ini kita kosongi, terus ID-nya kita kasih kelas, name-nya kelas, save. Kita coba kita kasih kelas bootstrap biar rapi. Kita kasih kelas atribut kelas.
kasih B3. Oke, di sini kita punya form. Oke, dalam Vue.js ini kita bisa memiliki sebuah data. Kita buat datanya dengan cara tambahkan teks script di bawah. Teks script, kemudian tuliskan export di default, export default. Saya lihat dulu. Export default. Nah, seperti ini. Kemudian nanti di dalamnya ada data yang bentuknya adalah function. Export default. Kemudian tanda kurung kurawal atau tanda kurung yang kayak panah, busur panah ini. Kita pisah dengan koma, terus datanya. Nah, data itu nanti ditulis dalam ini. Data ini merupakan sebuah fungsi, ya, fungsi yang mengembalikan sebuah objek. Atau di sini bisa kalian tulis dengan data .2 terus function. Ini penulisan singkat, jadi langsung data langsung buka kurung. Di data di sini merupakan sebuah function yang mengembalikan sebuah objek yang memiliki key kelas. Kelasnya ini juga berupa sebuah objek yang di dalamnya ada nomor, nama, atau nama kelas, ya. Terus deskripsi. Cuma kedepannya nanti kelas ini bisa kita ganti dengan array, bukan objek. Di array yang di dalamnya ada objek. Oke, kita ambil di sini deskripsi kelasnya, kita paste di deskripsi seperti ini. Nah, dalam Vue.js kita bisa memiliki data seperti ini. Misalkan di sini ada data kelas. Nah, ini bisa kita render di template. Kan ini bisa kita tulis nomor seperti ini. Kelas nomor. Terus ini kelas kelas deskripsi.
kita save. Nah, di sini kita sudah berhasil merenter data. Misalkan ini kita ubah JavaScript ya. Kita ubah JavaScript. Ini juga berubah. Oke, sekarang kita masuk ke data bindingnya. Data binding itu nanti kita bisa langsung menangkap apa yang kita inputkan di sini dengan data tadi. Nah, data binding sendiri ada dua, ada yang one way data binding atau binding satu arah, ada yang two way binding, two way data binding atau binding dua arah. Yang dimaksud binding satu arah ini nanti data yang diinputkan di sini diinputkan di elemen input ini tidak akan merubah data yang ada di sini. Atau kita mulai dari yang two way data binding saja ya. Binding atau binding dua arah. Caranya, dalam setiap input ini kita bisa ngasih model, kita kasih atribut custom dari Vue.js yang value-nya kita ambil dari data di sini. Misalkan di sini inputan nama, kita ambil ya, objeknya kelas titik nama. Nanti jadi yang diinputkan di sini atau value dari input ini akan berisi dari data kelas nama. JavaScript. Dan ketika kita menginputkan sesuatu di sini, otomatis data ini juga berubah sesuai yang kita inputkan. Begitu juga rendernya di sini. Itu namanya two way binding. Binding dua. Seperti ini. Kalau ini kita hapus, nah di sini juga berubah, artinya data yang ada di sini juga berubah. Kita buka browsernya, kita coba kita hapus data ini, kemudian ketikkan kata yang lain. Ini seharusnya sudah terhapus nama kelas, seharusnya berganti Vue.js. Kita reload halamannya terlebih dahulu. Kita coba lagi
kita ketikkan atau kita hapus tulisan yang ada. Nah, lihat kan, tulisan di nama kelas juga ikut terhapus. Kalau kita ketikkan sebuah kata di form ini, maka isi dari nama kelas juga akan berubah sesuai yang kita ketikkan. Nah, ini namanya dua data binding atau data binding dua arah dengan menggunakan direktif vmodel. Yang value-nya adalah key dari data tersebut, kelas titik nama. Kemudian kita coba sekarang yang one way data binding atau binding satu arah. Untuk yang binding satu arah ini kita menggunakan atribut HTML biasa. Menggunakan atribut HTML biasa, terus nanti value-nya kita isi dengan key dari data yang kita miliki. Kita coba di sini menggunakan deskripsi kelas. Jadi dalam atribut value ini kita isi dengan kelas titik deskripsi. Cuma kalau seperti ini hanya masih berupa tagnya. Jadi yang keluar nanti hanya kelas titik deskripsi. Ini masih belum membinding. Kita coba lihat. Nah, yang keluar kelas titik deskripsi. Jadi untuk membinding data yang kita miliki dalam atribut HTML ini, sebelumnya kita tambah dengan direktif v-bind v-bind terus titik 2 terus atribut HTML-nya. Jadi dengan melakukan cara ini, itu artinya kita membinding data yang kita miliki ini pada value atribut, pada atribut value. Nah, jadi hasilnya adalah value dari key kelas deskripsi ini. Jadi bukan tag kelas titik deskripsi. Atau v-bind ini bisa kita singkat, ya, hanya menuliskan titik 2 sebelum atribut HTML-nya. Jadi sebelum atribut HTML ini kita tambahi titik 2, namanya shorthand dari v-bind atau singkatan dari v-bind itu sendiri. Nah, v-bind ini ya, mungkin nanti bisa kita gunakan ketika kita menggunakan atribut data ID misalkan. Nah, kalau data ID ini kan tidak dirubah-rubah, jadi fungsi dari binding satu arah ini bisa kita gunakan di data ID. Misalkan kita membutuhkan ID dari sebuah data untuk key-nya. Di binding satu arah itu adalah ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi apa yang kita inputkan di value ini tidak akan merubah data yang ada di file tadi. Kita coba, kita hapus. Jadi pada form ini walaupun kita hapus, kita ganti, tidak akan merubah data yang kita miliki. Ini namanya binding satu arah. Oke, sampai di sini dulu tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat.